Saudari-saudaraku yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Boni. Kita berjumpa dalam podcast Robon, sebuah sarana informasi yang mencoba menggali pengalaman akan Allah di balik realitas dunia dan juga tentu saja kenyataan-kenyataan yang hadir di sekitar kita. Hari ini kita akan ditemani oleh seorang yang cantik dan juga dia seorang ibu rumah tangga, dan yang membuat dia spesial itu adalah dia adalah seorang pilot wanita. Nah, kita akan mencoba menggali pengalaman akan Allah di tengah seluk-beluk jatuh bangun pergumulan yang dia hadapi dalam realitasnya sebagai seorang pilot wanita. Langsung saja kita berjumpa dengan narasumber kita. Selamat datang, Yora. Makasih Romo undangannya. Apa kabar, Yor? Baik Romo. Baik ya. Ini kita pengakuan dosa nih kayaknya. Kita nggak akan pengakuan dosa. Ada jadwalnya sendiri ya. Iya. Yor. Ya Mo. Ini di tengah-tengah kesibukan masih bisa menyempatkan diri ke sini. Thank you banget ya. Dan kita mau tanya-tanya sedikit. Mungkin juga kamu berbagi pengalaman terkait dengan ya profesi kamu. Lu jarang profesi pilot itu diemban oleh seorang wanita. Iya. Nah, sekarang saya mau bertanya, coba ceritakan dulu sedikit, Yor, mengenai sebenarnya ini panggilan menjadi pilot ini kapan munculnya? Oke, sebenarnya pilot itu bukan cita-cita saya Mo. Cita-citanya yang lain. Oh. Gitu. Jadi pas SMA sebenarnya tuh udah masuk kuliah jurusan psikologi. Dalam tanda kutip kecelakaan berarti ya? Bukan belum sampai kecelakaan dulu. Memang belum. Impiannya tuh pengen jadi psikolog. Terus udah masuk di jurusan psikologi. Kebetulan pada saat itu di tahun 2009, ketahuan umur jadinya ya. 2009. Tahun 2009 pas lulus SMA itu Indonesia tuh lagi butuh banget pilot. Kekurangan pilot pada saat itu. Semua maskapai? Yes, semua maskapai. Kita kekurangan pilot dan banyak beasiswa pilot tuh pada saat itu dibuka. Salah satunya di perusahaan, kebetulan papa juga seorang pilot. Di perusahaan papa tuh juga buka beasiswa gitu. Jadi papa juga seorang pilot? Papa seorang pilot juga. By the way, backgroundnya jangan-jangan keluarga kamu pilot semua ini atau? Hanya papa aja, satu nih pilot pada saat itu. Hanya papa? Sebelum-sebelumnya nggak ada. Nah terus papa menawarkan nih lagi ada beasiswa pilot, coba kamu ikut kayak gitu kan, ditawarin dari perusahaan. Terus nggak mau lah, emang ada cewek yang jadi pilot pada saat itu belum tahu sama sekali. Belum tahu kalau misalnya perempuan itu bisa jadi pilot pun nggak tahu. Nah terus papa kan cukup ini ya berusaha sepertinya. Jadi dia mengundang salah satu teman pilot perempuannya ke rumah. Oh gitu, nge-push-nya gitu ya? Nggak nge-push. Oh nggak nge-push? Itu belum nge-push. Oke. Jadi mengundang karena kan memang mungkin beliau tahu saya buta banget mengenai penerbangan, nggak tahu bahwa ada pilot perempuan. Jadi saya ketemu di situ sama salah satu pilot perempuan. Beliau pada saat itu masih terbang di Garuda, sekarang udah terbang di Etihad kalau nggak salah. Dan ternyata dia satu alumni sama saya SMA-nya di Regina Pacis Bogor. Jadi satu alma mater. Bogor, ya? Iya, satu alma mater. Jadi kan connect gitu kan kayaknya ngobrolnya. Nah, terus saya tanya, "Kenapa kok Mbak mau jadi pilot? Terus gimana pengalamannya?" Nah, di situ ketika ngobrol ditinggal tuh berdua. Berdua aja kan. Nah, terus pas denger dia cerita ngomong tuh, kok ceritanya beda ya sama orang-orang yang sebelumnya itu saya temuin kakak-kakak kelas. Terus kan kalau di sekolah itu kan ada kayak kakak-kakak yang udah kuliah suka datang terus menceritakan pengalaman kerjanya dan lain-lain gitu kan. Oh iya. Ini ceritanya totally different. Jadi kayak kok dia bisa begitu ya? Kok keren ya? Dia cerita dia lihat aurora, dia menceritakan betapa indahnya langit, dia menceritakan betapa, jadi dia bilang kamu tuh jadi pilot perempuan tuh bukannya gimana ya, bukannya kayak malah dalam tanda kutip terinjak-injak gitu, enggak. Malah kamu tuh akan spesial karena itu tuh jarang loh, dan kamu bisa tunjukin kalau kamu tuh bisa di situ. Nah, denger kayak gitu tuh jadi ada rasa penasaran, ada rasa challenge di situ kayak kayaknya gue mau coba nih. Itu. Ya udah bilang enggak apa-apa, ya udah Pak, coba ikut tesnya. Tapi di pikiran tuh kayaknya gagal nih. Di pikiran tuh ya kayaknya gagal gitu karena nggak ada potongan sama sekali. Even sampai sekarang pun kalau misalnya memperkenalkan diri ke orang, pekerjaannya apa pilot? Bohong ya pasti gitu, nggak ada, karena nggak ada potongannya, jadi kayak kayaknya pasti gagal nih. Nah itu sih awalnya mau mencoba untuk itu karena ya
dalam tanda kutip ya dorongan dari orang tua, terus ketemu juga sama sosok inspiratif gitu sih. Karena ketemu sosok inspiratif, berarti yang tadi keinginan untuk masuk psikologi itu langsung terpangkas gitu ya? Enggak, belum sampai situ Mo. Oh belum sampai Ceritanya situ. panjang. Ini podcast 3 jam kan? Oke. Panjang sekali guys. Jadi setelah itu ada tesnya tuh Mo, 7 tahap, lumayan panjang, berbulan-bulan. Kan kalau yang psikologi ini emang udah keterima, yang ini kan masih mengambang gitu kan prosesnya. Oh wait, berarti kamu udah daftar psikologi dulu? Udah daftar keterima karena sistem kerja sama sekolah sama universitas berdasarkan itu. Oh gitu. Udah keterima pakai nilai gitulah. Nah udah. Nah terus dia ikutin tesnya kan 7 tes, terus kayak bahasa Inggris lah, kesehatan dan lain-lain, psikotes dan lain-lain sampai selesai semua. Pas diumumin, keterima. Bingung saya di situ. Dari berapa waktu itu yang daftar? Masih ingat nggak? Nggak tahu karena itu banyak. Ribuannya sampai? Kayak ratusan sih. Oh ratusan. Cuman kan mungkin pada saat tes itu kan dibagi-bagi jadi beberapa batch kan. Cuman kalau satu batch itu cuman sekitar 12 sampai 15 orang. Tuh. Nah, sekarang keterima. Bingung karena mikirnya ikut mau coba-coba karena tertarik, kayaknya sih nggak keterima. Jadi berarti itu saya mikir 90% nggak keterima. 90% keterima? Saya yakinnya 90% kayaknya nggak keterima deh gitu. Ternyata keterima. Di situ saya mulai galau kan. Jadi saya bikin tabel tuh bikin tabel. Jadi psikolog, jadi pilot. Plus minusnya apa? Saya bikin tabel. Banyak mana? Compare. Banyak mana? Terus ngobrol sama pilot yang udah jadi, ngobrol sama psikolog yang udah jadi, pekerjaannya seperti apa, suka dukanya seperti apa. Jadi saya menimbang-nimbang di situ. Masih belum ketemu jawabannya. Kalau di tabelnya hampir imbang lah gitu. Nah, terus saya doalah ke Tuhan gitu kan, kayak kira-kira yang mana nih jalan hidup saya ini kira-kira yang mana. Itu gitu. Usia berapa ya? Itu usia 17 tahun. Wih, 17 tahun ingat Tuhan. Kamu ingat? Wah, dalam momen-momen penting memang. Karena kan kita yang menciptakan Tuhan. Jadi kalau kita udah nggak tahu kita mau ngapain, mau nanya ke siapa lagi ya kan. Terus saya doa itu, malamnya saya mimpi Malamnya saya mimpi. Di mana-mana tuh yang mimpi tuh Yusuf, laki-laki. Iya, nggak tahu saya. Cewek dimimpiin. Mimpi apa waktu itu? Saya mimpi pada saat itu saya lagi di rumah, terus duduk sama mama saya kalau nggak salah, terus saya pakai kalung. Saya mau suka pakai kalung. Kalungnya itu kalung bintang. Jadi dari dulu tuh saya suka sama bintang lah gitu. Kalau misalnya astronomi gitu ya? Bukan astronomi. Mungkin kalau misalnya beli spray ada bintang, ada love, saya pilihnya bintang kayak gitu loh. Jadi simbol bintang tuh saya suka gitu. Nah di mimpi itu saya pakai kalung bintang. Nah terus ada kaca di depan saya, pas saya ngaca di sini saya tuh berdarah. Berdarah dan rasanya tuh perih. Aneh ya, pas lagi mimpi tuh bisa ngerasain perih gitu. Kok perih ya? Kenapa pas saya gini tuh darah terus darahnya tuh ngalir gitu. Terus di sebelah saya tuh mama saya, Kak, kan panggil kakak kan anak pertama ya. Kak, coba kamu ganti deh kalungnya kayak gitu. Kamu ganti kalungnya, kamu lepas yang itu, kamu ganti. Mama kasih kalung salib. Mama kasih kalung salib gitu. Gak mau Ma, aku tuh maunya pakai ini karena aku sukanya bintang. Aku gak mau pakai yang itu. Ngomong gitu di mimpi. Akhirnya saya lepas kan kalung salibnya karena didesek terus. Ya udah dilepas nih karena tambah lama tambah perih ketika pakai yang bintang itu. Dilepas kalungnya, terus pakai kalung salibnya yang dikasih sama Mama, lukanya sembuh. Di mimpi itu lukanya sembuh, terus pakai, terus rasanya tuh kayak adem gitu, kayak mungkin bahasa orangnya damai sejahtera gitu kali ya. Nggak sampai resting. Iya, kayak ada. Oh iya. Terus saya bangun. Ya nggak tahu bener apa enggak, tapi saya kayak mas sebelum tidur kan saya doa, terus kayak saya yakin Tuhan pasti jawab. Jadi saya pikir jalannya itu bukan apa yang saya suka, tapi apa yang Tuhan kasih buat saya. Gitu. Nggak selalu apa yang kita inginkan itu adalah yang terbaik. Tapi mungkin ada opportunity lain yang datang, yang Tuhan kasih, itu akan leading saya lebih dekat sama Tuhan. Gitu. Jadi ketika itu saya putuskan jadi pilot. Mimpinya real banget ya, sampai bisa merasakan apa namanya? Aneh tapi memang berasa. Iya, kadang mimpi juga bisa menjadi petunjuk gitu ya, petunjuk bagi seseorang untuk menentukan kompas hidupnya itu mau ke arah yang mana. Sejauh bagaimana dia bisa memaknai mimpi itu dan membawa dia semakin dekat dengan Tuhan. Tuh, oke. Tadi by the way, kamu tuh berberapa bersaudara sih? Berdua. Yang satu adik juga pilot. Sekarang jadi pilot juga. Sekarang juga pilot, saudari-saudara. Iya. Jadi semua keluarga pilot gitu ya.
pernah ini enggak sih? Mama enggak. Oh, mama enggak ya? Mau enggak? Papa, Adik. kamu, adik. Oke, 3. Pilot semua. Di maskapai yang berbeda atau sama? Sekarang di maskapai yang berbeda. Sekarang kamu di maskapai Pelita Air. Kalau adik? Di Batik Air. Batik Air. Papa? Lion Air. Suami juga guys. Suami juga pilot. Waduh. Suami pilot juga. Ketemu pas lagi training ya. Jangan-jangan rumahnya nih ada garasi pesawat guys. Pilot semua. Oke, Yora. Iya. Sebenarnya juga kita pengen tahu ya sebenarnya tuh berapa lama sih proses menjadi seorang pilot itu? Sebenarnya prosesnya itu nggak ada patokannya kayak kita sekolah SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, nggak ada. Beda ya? Kita tuh by hours. Jadi selama kita selesai menyelesaikan 170 jam, kita udah bisa dapat license komersial. 170 jam. Dapat Jadi license. tahapannya ada namanya student pilot license, ada private pilot license, ada commercial pilot license. Tapi kalau misalnya kita sekolah pilot sampai full, itu dapatnya commercial pilot license itu. Itu around 170. Kalau mau tambah multi rating lagi itu bisa sekitar 200-an jam. Mostly kalau di Indonesia itu selesai dalam waktu 12 sampai 18 bulan. Ada juga yang 2 sampai 3 tahun. Normalnya saya persingkat. Kalau mulai dari pendidikan sampai dengan posisi kamu misalnya sekarang jauh itu Mama. Captain, iya. Iya. Itu rata-rata aja kisaran berapa? Sampai Captain ya. 10, 12 tahun. 10-12 tahun. Guys, Mau ditabiskan ya? saya 14 tahun. Tapi saya 14 tahun baru jadi Captain. 14 tahun ya? 14 tahun. Berarti memang perjalanannya panjang sekali ya untuk menjadi dari pilot student sampai dengan captain itu panjang banget ya. Tergantung jam terbang berarti. Tergantung jam terbang, tergantung maskapai penerbangannya juga. Selama ini sudah berapa maskapai? Boleh sebutin nggak sih? Berarti 1, 2, 3, 4 maskapai. 4 maskapai dan semuanya itu pesawat komersial. Iya. Komersial semua ya. Komersial. Pernah megang yang di luar itu? Enggak. Nggak pernah. Karena license kita kan commercial pilot ya. Sesuai dengan license. Oke. Selama menjadi pilot pernah nggak ada misalnya tamu-tamu penting gitu ya? Ada tapi bawaan dari maskapai sih. Bawaan dari maskapai. Ada VIP gitu kan, VIP gitu adalah komisaris ini, menteri ini ada. Ada. Tegang nggak sih bawa orang-orang penting seperti itu? Enggak sih. Enggak ya, B aja gitu. Kalau bilang B aja enggak, cuman lebih kayak apa ya? Bukan lebih ketegang sih kayak ada lah pasti sedikit pikiran kayak ini ada seseorang nih di belakang yang lebih bukan lebih penting ya, gimana ya cara ngomongnya? Biasa aja nih Mo sebenarnya. Cuman ya, paling yang cuman lebih tegang tuh kayak gini. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita landing, biasanya pilot dinilai tuh cara mereka landing. Wah landingnya gabruk nih, wah landingnya mulus. Gitu ya? Iya biasanya suka gitu kita diomonginnya. Padahal sebenarnya kita kan penerbang bukan pelanding ya. Nah, jadi landing itu kan ada beberapa faktor dari angin lah, bandaranya, kadang runway-nya juga dia jelek, surface-nya jadi kita bisa keras kayak gitu. Nah, cuma kayak aduh kalau misalnya gabruk, komplain nih pasti, paling gitu aja sih. Tapi jujur loh, saya jadi sebagai penumpang juga kadang mengukurnya seperti ya itu. Kan? Oh ternyata maskapai ini tuh enakan ini lebih halus kalau yang nggak gitu. Iya. Benar ya. Memang kadang dinilainya sesederhana itu. Sebenarnya landing yang bagus itu adalah landing yang keras, bukan yang smooth. Jadi yang bisa leading ke kecelakaan pesawat kayak overrun, keluar dari runway gitu maksudnya ya. Itu malah landing yang smooth. Jadi yang bagus tuh landing tuh duk, gitu. Bukannya gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya landingnya itu agak kasar, justru itu malah aman ya. Terutama dalam cuaca hujan gitu bagusan keras. Justru yang diam-diam itu malah menghanyutkan guys. Yor, sejauh pengalaman kamu sebagai pilot paling jauh kamu menerbangkan pesawat tuh kemana? Paling jauh ke Jeddah sih bawa jemaah umroh itu. Jeddah haji ya. Asik ya jadi pilot tuh kayaknya. Kalau saya kan seorang pendaki ya. Jadi kalau mau ngelihat awan ya harus mendaki dulu ya. Kalau pilot tadi katanya bisa ngelihat aurora, bisa ngelihat ya pokoknya pengalaman senja, fajar gitu ya. Itu asik ya memang.
Seru banget sih buat saya. Itu salah satu motivasi saya kenapa ingin terbang terus. Itu salah satunya karena melihat langit. Emang sih bagus ya kadang tuh. Bagus banget. Melihat pemandangan di di atas awan gitu ya. Luar biasa dan biasanya sangat eksotik sekali. Nah, sekarang saya ingin bertanya, ini ada proses-proses kamu naik tahapnya mulai dari student tadi sampai dengan captain. Beda nggak sih antara menjadi co-pilot dengan menjadi captain sendiri? Atau sebenarnya posisinya sama-sama aja, mau kiri dan kanan sama aja gitu? Atau kasih informasi kepada kami mengenai hal itu? Pertama beda gajinya mau. Oh, beda gajinya? Beda gajinya dong. Berapa kali lipat gajinya? Pokoknya beda jauh deh. Beda jauh ya? Ya. Saya pikir juga awalnya ketika saya jadi co-pilot atau first officer, aduh kerjanya banyakan gue, kenapa gajinya gedean dia? Ada gitu rasa kayak, kan kalau masih belum captain kan kayaknya lebih banyak disuruh-suruh kayak gitu kan. Beban tanggung jawab tapi? Nah, pas udah proses belajar jadi captain baru sadar, oh ini yang menyebabkan gajinya gede, baru tahu. Karena proses berpikirnya tuh benar-benar harus luas. Discernment, ngambil keputusan yes, gitu ya. Decision making, problem solving, bagaimana nge-lead tim yang ada di pesawat. Semua decision tuh kayaknya ada di pundak kita. Terus udah gitu kalau sampai terjadi sesuatu, even bukan kita yang salah, kita yang bertanggung jawab gitu. Jadi ada yang bagus sih ketika saya training, salah satu instruktur saya tuh bilang kayak gini, Yora, jadi captain itu sama kayak jadi orang tua. Kamu kan seorang ibu nih, dibilang. Anggap aja kayak pesawat, tim kamu itu adalah anak kamu, dibilang kayak gitu. Kamu harus jaga, kamu harus bimbing, kamu harus bawa dia ke jalan yang benar gitu. Tapi jangan ngasal. Kita kan punya prosedur, udah dilakuin A, B, C, D. Kayak kamu nih, oh anak tuh, kamu bangun tidur, kamu sikat gigi, kamu pakaiin baju, tapi kamu lihat, odolnya masih ada nggak di sini? Bajunya miring nggak? Nah itu yang membedakan kamu dari yang membedakan kamu sebagai average captain sama good captain. Jadi orang tua yang sekedar hanya jadi orang tua atau jadi orang tua yang baik gitu loh. Jadi benar-benar kayak kamu harus lebih holistik gitu loh ngelihatnya. Oh ini udah tertata, oh udah kayak gini. Oh anak gue udah makan, oh udah kayak gini, makannya sehat juga gitu. Jadi banyak banget yang dipikirin gitu. Jadi saya selalu menganggap pesawat, terus kru saya, penumpang saya tuh dengan tanda kutip ya seperti keluarga, seperti anak saya gitu. Dimana kalau misalnya orang tua itu pasti akan memprioritaskan anaknya dibanding dirinya sendiri, kayak gitu. Tapi kalau misalnya dulu, apalagi ketika jadi student pesawatnya belum bawa penumpang, itu kan cuma mikirin diri sendiri. Yang penting saya tetap hidup, yang penting saya tetap landing, bisa ketemu keluarga di rumah. Tapi kalau sekarang, bagaimana saya bisa membawa tim saya, bagaimana saya bisa membawa penumpang-penumpang ini selamat sampai tujuan, kembali ke keluarga mereka masing-masing. Jadi memang decision making seorang captain itu berpengaruh ya terhadap ya semua kru yang ada di pesawat itu. Dan itu harus cepat gitu kan, kayak udah decide gitu. Nah ini kalau misalnya di dalam pesawat itu ada seseorang yang harus mendapat penanganan medis segera, biasanya gimana tuh aturan mainnya? Apakah dia harus mendarat di bandara terdekat atau? Ini kayak pertanyaan cek saya sih. Oh gitu ya? Wih keren. Jangan-jangan ini Robon ini instruktur ya penerbangan. Nah jadi kita mesti lihat dulu di dalam pesawat itu ada dokter atau enggak. Kalau ada dokter, dia yang akan mendecide apakah orang ini bisa bertahan sampai tujuan atau tidak. Tapi kalau misalnya sudah ada sesak nafas, jantung, dan sudah kelihatan hampir tidak sadar, itu pasti kita akan ambil decision untuk immediate landing. Segera mendarat di bandara terdekat. Jadi gitu ya aturan mainnya memang. Karena harus menyelamatkan nyawa orang kan. Yang nilai keselamatan orang itu lebih utama gitu. Iya dong. Wah keren ya ternyata. Sama-sama mengedepankan keselamatan kan kita. Iya. Saya keselamatan jiwa gitu karena domba-domba kadang aduh bukan main lah, agak lain gitu. Curhat sedikit gak apa-apa ya guys. Nah ini kita udah mendapatkan pengalaman mengenai gimana itu ya dunia pilot, terutama ya dunia pilot. Terus di antara berbagai macam profesi, why? Pertanyaannya kan why? Tadi kamu bilang itu menantang. Tadi kamu bilang bahwa wah kayaknya seru juga. Bahkan kamu sempat pesimis gitu ya. Sempat pesimis, kayak gua nggak diterima nih. Tapi ternyata
ada jalan lain gitu yang menunjukkan kamu bahwa kamu diterima gitu. Why kamu tetap mengatakan ketok palu gitu? Yes, gue jadi pilot gitu. Kenapa Yur? Kalau pertama kali ketok palunya kan karena yang tadi saya ceritain. Sebenarnya saya punya banyak banget momen untuk mundur. Karena di maskapai pertama, pilot, saya bisa aja mundur, nggak perlu masuk maskapai kedua kan. Maskapai kedua saya tuh pilot juga mau. Bisa aja saya nggak masuk maskapai ketiga. Di maskapai ketiga ini saya paling berat karena itu tahun 2019 saya berhenti, bukan saya berhenti sih, kontrak saya habis. Ketika kontrak saya habis, saya hamil lalu pandemi gitu kan. Di situ saya udah mikir, udah nggak mau terbang lagi. Nah di situ udah tuh kayak udah nggak mau terbang lagi. Selesai gitu. Selesai. Saya pikir selesai lah sampai di sini. Udah nggak ada, bukan nggak ada keinginan, lebih kayak udahlah cukup. Lebih kayak ngerasa gitu cukup. Udah gitu ngeliat anak, saya ngerasa bahwa ya udahlah hidup saya buat dia aja kayak gitu. Nah terus by the time, jadi saya tuh vakum sama 4 tahun loh, nggak terbang. 4 tahun nggak terbang. Saya ambil kegiatan yang lain, saya kuliah, terus saya juga masuk ke flight training, apa sih namanya tuh? Ngajar training gitu ya. Flying school, sorry. Ke di flight department kayak gitu. Jadi kayak udahlah di ground aja, di darat aja, yang penting tetap punya kegiatan kayak gitu. Tapi panggilan itu tuh masih ada. Kayak ada di dalam hati kecil gitu ya, kayak kamu nggak bisa membohongi bahwa awalnya kayak udah redup, cuman lama-lama tuh di tahun 2023, berarti udah vakum 3 tahun tuh udah mulai rasanya tuh kalau lihat pesawat gimana gitu. Lihat langit gimana gitu. Kayak ada panggilan gimana sih rasanya kayak iya. Ingin kembali ke sana. Kayak Aquaman ngelihat laut lah gitu. Mungkin ya. Nggak bisa pernah gitu ya. Orang mau melihat altar gitu nggak tahu gitu gimana ya. Ada panggilannya kayak gitu kayak getaran gitu ya. Vibrasinya tuh kayaknya gimana gitu. Nah terus jadi kebetulan suami saya juga orang yang suportif. Jadi kayak ya kamu coba deh terbang lagi, sayang loh. Maksudnya menjadi seorang pilot itu kan bukan suatu proses yang mudah. Kita bisa dapat license, apalagi saya udah mengumpulkan cukup banyak jam terbang pada saat itu. Bener-bener sedikit lagi tuh jadi captain sebenarnya. Jadi kayak sayang banget kalau kamu nggak tuntasin sampai ke puncak karir kamu gitu loh. Terus pada saat itu juga suami saya kan udah jadi captain duluan. Saya ngeliat dia jadi captain, saya ngeliat dia di prosesi dia penyematan bar, bagaimana dia berhasil mencapai puncak tertinggi di dalam profesinya. Terus itu juga menginspirasi saya gitu. Oh, dia bisa ya. Saya juga harusnya bisa kayak gitu loh. Dan saya melihat kayak dia tuh kayak kayak ada kebahagiaan di situ. Saya ngelihat orang tua tuh bahagia melihat dia. Jadi saya pikir saya juga pengen dong orang tua saya tuh bahagia melihat saya. Gitu. Jadi perasaan itu banyak ya, dia panggilan, terinspirasi juga. Dan memang mungkin momennya pas pada saat itu, baru tahun 2023 saya apply lagi gitu. Nah kalau lebih dalam lagi sebenarnya yang paling saya kangenin itu adalah ngelihat langit dari ketinggian 30.000, 40.000 feet itu. Jadi kayak lagu waktu masa kecil itu. Biar ku rakit pesawatku. Wah gitu. Waduh, ketahuan umur berapa nih ya? Iya sih, sama lah Yor, berarti setipe, sewarna ini. Ya. Oke. Herannya gini, ternyata suamimu malah mensupport ya? Oh, dia lebih mensupport saya dibanding diri saya sendiri. Iya, saya pikir tuh ketika seorang pilot, apalagi perempuan, sudah mengambil keputusan untuk berkeluarga, maka suatu saat ya pasti akan hanya satu yang memberi perhatian ataupun fokus kepada anak misalnya gitu ya, ataupun kepada keluarganya. Tapi ini kalian tuh, saya bayanginnya ini kan maaf ya, pilot itu kayaknya tuh profesi yang sorry tuh saya mepet maut gitu. Apakah tidak menjadi pertimbangan bagi kalian suami istri itu untuk sudah mah biar aku yang bertaruh di depan, kamu di keluarga ya, atau sebaliknya? Pak, kamu mungkin gaya Pak, kamu yang di rumah, aku yang terbang gitu. Sebenarnya pertanyaan ini lebih cocok suami saya yang jawab sih. Cuman mungkin kita kenal dua-duanya udah sama-sama pilot, ya kan. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa profesi kita itu sebenarnya
melekat dengan kita juga. Jadi kelekatan nih Mo ya. Wow, Jadi iya. profesi itu ya bagian dari diri kita juga, panggilan kita gitu, panggilan sih. kita juga ya kan. Melekat lah pasti, kayaknya saya akan jadi orang yang tega dan jahat kalau saya bilang kamu kayaknya berhenti aja terbang deh. Ya nggak sih? Karena itu kan panggilan hidup dia. Begitu pula juga dengan dia, pastinya ketika ketemu saya udah jadi pilot, dia tahu saya orangnya seperti apa, terus dia harus bilang, udah deh kamu jangan terbang lagi, kayaknya tega deh kalau gitu. Jadi kayak memang dari awal mungkin kita udah sama-sama tahu bahwa itu adalah panggilan masing-masing. Yang kedua, kan kalau misalnya sebelum menikah kita kan ada belajar dulu ya mau di gereja ya. Ya ada dong. Bangun rumah tangga Iya. ya kan. Walaupun sebenarnya ketika ikut MRT pas kanonik belum tentu mereka bisa jawab pertanyaan kanonik itu juga. Iya kadang. Bukan saya kok. Nah gitu pada saat di kelas itu kan banyak banget tuh di buku pertanyaan-pertanyaannya. Apakah boleh ini lagi? Apa gini? Anaknya mau berapa gitu? Itu benar-benar menurut saya itu cukup membuka saya dan suami pada saat itu kayak, oh iya kita belum pernah nih ngomongin ini. Oh iya ya kita belum tahu nih jika begini-begini maka kita harus apa gitu kan. Jadi lebih dalam di situ kita obrolin. Aku masih boleh kerja lagi nggak sih? Kalau misalnya aku begini bagaimana? Kamu gimana? Kalau kamu kerja, kamu gimana? Kalau salah satu kita di airline luar, taruhlah gitu ya. Terus aku harus kemana? Apakah kita LDR? Apakah kita itu semua diomongin. Jadi ketika menikah udah tinggal, nah kemarin kan kita udah sepakat begitu. Ya berarti kita jalanin gitu. Jadi memang sebelum menikah tuh sudah ada kesepakatan, bukan hanya saya sih, kita berdua ya berhak untuk memilih kita mau jadi apa, mau kerja sebagai apa gitu. Kalau bahasanya suami saya gini, kamu mau jungkir balik juga terserah asal dilakukan dengan tanggung jawab. Gitu. Luar biasa. Nah sekarang saya mau bertanya yang lebih dalam nih. Aduh. Ya. Selama menjalani profesi sebagai pilot, ini kan apa sih yang kamu pikirin ketika setiap kali terbang gitu ya? Yang saya pikirin, Mazmur 19 ayat 2. Apa tuh ya? Saya aja nggak hafal. Tuhan adalah gembalaku ya? Bukan ya? Itu Mazmur 23 guys. Ayo apa ayo? Mazmur 19 ayat 2 itu apa ya Mo ya? Yang ini loh, saya juga kurang hafal perkataannya, cuman yang ini loh, yang langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Wah gila, ini syair relate banget pasti nih untuk kehidupannya. Yes. Ya, jadi kan pesawat nih, rolling, take off. Itu kan saya langsung lihat langit ya. Langit di atas, bumi di bawah. Langsung beda, deng. Saya tuh langsung kayak, gila Tuhan maha besar banget ya. Bisa pertama, dia bisa ngebuat kapal segede ini naik gitu. Itu kan suatu, menurut saya, itu aja udah salah satu keajaiban yang dibuat akhirnya oleh manusia gitu ya. Terus ketika si pesawat itu udah sampai di ketinggian 30-40 ribu feet, penerbangan pertama saya itu adalah saya observe tuh belum terbang loh, jadi duduk di belakang tapi di kokpit. Itu ke Ambon, ke Indonesia Timur, gitu kan. Penerbangannya tuh dari jam 2 pagi. Terus sekitar jam 5 pagi udah menuju ke sana, kan muncul sunrise tuh ya. Sunrise muncul, wah itu indah banget. Langsung nge-vlog loh? Enggak. Oh enggak ya? Belum zaman nge-vlog mau, belum tahunnya. Ya? Belum. Dulu belum rame ya medsos. Iya, belum rame medsos. Belum ada, Instagram udah punya belum ada? Friendster paling. Friendster. Udah ada laba-labanya. Pokoknya saya lihat pemandangan langit itu ya, saya sampai nggak tahu yang saya lihat itu warna apa. Saking bagus banget, takjub banget. Merah, kuning, hijau, apa ya orang bilang warna pelangi lebih dari itu. Itu warnanya benar-benar kayak, gila, ini warna apa ya? Kok belum pernah lihat sebelumnya? Perpaduan antara langit yang kena matahari sama yang masih belum kena matahari. Ada birunya, putih, merah, apa nyatu jadi satu tuh kayak, gila itu lukisannya indah banget. Dan saya di situ kayak, gila Tuhan, itu keren banget bisa bikin kayak gini. Karena kalau bukan Tuhan nggak mungkin bisa buat seindah itu. Dan di situ saya netesin air mata, nggak sadar tes gitu kayak gila. Gue pengen lihat ini setiap hari. Jadi yang saya pikirin saat terbang adalah saya pengen lihat ini, saya mau lihat ini, saya suka lihat ini. Jadi bertahan di situ di panggilan saya.
Jadi pengalaman ini tuh kayak seperti mengikis rasa takutmu sama sekali gitu ya. Iya. Kayaknya nggak head to head untuk di compare gitu keindahan ini dengan pengalaman misalnya beban membawa penumpang gitu ya. Wow, ini Satu lagi, karena ngomongin penumpang. Yang pertama ngelihat cakrawala gitu ya, kayak gila, Tuhan tuh luar biasa, dahsyat, megah, kayak bisa bikin kayak gini. Yang kedua, kalau lagi boarding sama kalau lagi disembark tuh penumpang turun, saya tuh suka ngeliatin. Terus sampai di airport jalan gitu. Apalagi kalau dulu pas saya terbang internasional, kalau bule itu kan lebih ekspresif ya, Mo, ya. Saya terbang internasional, terus saya suka ngeliatin penumpang saya tuh ketemu sama keluarganya lagi. Jadi pas lagi turun, mereka misalnya nih, mereka mau liburan, contohnya di Bali. Mereka kan happy dong, baru turun udah foto-foto sama anaknya. Sini, itu saya senang banget ngeliatnya. Saya berhasil mengantarkan mereka untuk bersenang-senang di Bali misalnya gitu. Terus ada satu momen yang bikin saya kayak terenyuh banget, itulah saya waktu itu terbang ke Melbourne kalau nggak salah. Terus ini adalah penumpang saya lihat karena saya di onboard pesawat saya. Terus ketika keluar dari airport tuh bareng sama saya. Di situ kayaknya orang tuanya yang nunggu. Saya kan nggak kenal ya, kayaknya orang tuanya nunggu. Yang ibunya udah bawa bunga, bapaknya udah bawa balon. Kayaknya dia anak kuliah gitu, yang mungkin pulang dari mana. Terus pas ketemu orang tuanya semuanya nangis pelukan. Wah, itu saya ikutan nangis. Kayak ya ampun, ini gue yang nganterin gitu kan. Mereka bisa ketemu lagi gitu. Maksudnya kalau kita pikir kan ya cuma supir doang gitu kan. Kayak cuman kalau misalnya saya terbangnya itu tidak hati-hati, kalau saya tidak amanah, dia nggak bisa ketemu loh sama orang tuanya. Iya loh, ini pengalaman yang wow banget ya. Karena dari sesuatu yang sifatnya sederhana, tetapi ternyata kita dipercaya ya, katakanlah gitu. Kita dipercaya, kita dipakai oleh Allah untuk mempertemukan orang dalam situasi yang penuh cinta itu. Dalam situasi mereka, saya nggak kebayang sih kamu bisa melihat sisi yang itu ya. Melihat bagaimana keluarga dipertemukan satu sama lain. Ya, kalau yang terjadi sebaliknya tentu bukan tawa lagi, bukan canda lagi, air mata pasti kan yang terjadi sebaliknya. Pengalaman akan Allahnya menurut saya luar biasa. Akan pesona alam. Lalu yang kedua, pengalaman yang sangat humanis banget, mempertemukan satu dengan yang lainnya. Menjadi jembatan pertemuan antara keluarga dengan orang yang dirindukannya. Pas perpisahan juga ada tuh waktu itu. Pas perpisahan. Kayak pas lagi mau kalau itu kan tadi arrival, departure itu kan tempat orang nangis-nangis biasanya. Dia ketemu lagi, saya lihat itu dia, kayak dia nangis-nangis terus dia naik pesawat saya gitu. Saya ngeliat dia kayak pisahnya sama pasangannya pada saat itu. Wah, saya harus bawa dia selamat, dia nggak ketemu lagi sama pasangannya nanti ya kan? Secara hati nurani saya lihat begitu dia ya. Ketika dia berpisah sama pasangannya benar-benar nangis, perutnya erat gitu kan, kayak saya harus kerja yang bener nih biar dia ketemu lagi. Gitu. Oke, Yor, kamu sudah berapa kali terbang jamnya? Jamnya sekitar 5.000-an kamu. 5.000 jam terbang. Ada nggak sih pengalaman yang membuat kamu itu, wah ini Tuhan deh. Kalau tadi kan dari segi amaze-nya ya. Ini dari 5.000 jam terbang, misalnya, wah ini, gua nggak bisa menjelaskan pengalaman ini dengan logikaku gitu ya. Just faith, hanya iman yang bisa berbicara. Ada nggak pengalaman seperti itu? Kalau penerbangan komersilnya justru puji Tuhan belum ada yang sampai kayak uncontrol terus sampai nearly to death sampai gimana tuh, puji Tuhan belum ada, dan semoga jangan sampai ya. akhir karirnya. Cuman kalau pas lagi latihan mau pada saat itu. Latihan berarti masih student itu? Masih student pilot justru. Jadi memang musuhnya pilot itu adalah overconfidence. Kita tuh diajarin. Pokoknya musuhnya pilot nomor satu adalah overconfidence. Once kamu terlalu pede, udah pasti akan leading ke sesuatu yang nggak baik. Pada saat itu saya berdua sama teman saya masih ada instruktur. Nah, udah hujan tuh pada saat itu di bandara. Terus kita bilang udah berangkat aja karena pada saat itu tuh sudah termasuk student yang senior dan sudah mau lulus.
Dia sudah cukup pede lah, kayak hujan detik-detik dikit, gas gitu. Gila ya, kita aja penumpang tuh kadang kalau hujan udah panik loh. Iya. Ini pilot. Apalagi ketika pesawat latih itu sebenarnya memang dia tidak didesain untuk terbang di cuaca yang buruk. Kalau pesawat komersil itu dia bisa tuh masuk ke cuaca yang kayak hujan. Tapi nggak yang CB gede gitu nggak ya, cuman bisa lah dia bisa. Tapi kalau pesawat latih kan sebenarnya jangan lah ya sebenarnya. Entah apa yang merasuki pada saat itu kayak gas biar cepat lulus, jamnya biar cepat selesai. Kita terbang. Kamu yang bawa? Enggak. Oh, jadi bukan. itu bukan saya bawa, itu di belakang. Kita gantian nanti itu di atas. Jadi saya benar-benar tidak memegang kontrol pada saat itu. Terus disuruh ke ketinggian 3.000 kalau nggak salah, tapi nggak bisa karena awannya sudah terlalu besar. Akhirnya kita maintain dulu 1.000, tapi ujung-ujungnya kita tetap naik ke 3.000. Intinya saya ingat kayak gitu. Terus saya lagi, Yor tolong buatin sesuatu, adalah sesuatu kita harus buat supaya nutupin instrumen buat latihan. Jadi saya lagi buat itu, tiba-tiba tuh kuping saya kayak bunyi jerit, terus badan tuh udah nggak bisa digerakin. Pas saya lihat ke depan ternyata posisi pesawat itu sudah spin. Jadi spin itu apa? pesawat gini pesawat. Pesawat gini, oke. Itu begini. Muncul gitu. Wow. Masuk ke dalam awan cumulonimbus. Oh itu awan yang paling itu ya? Ya, awan yang paling berbahaya. Dia masuk ke situ, tekan ke bawah sama dia kan, gitu. Jadi kayak di air classification gitu lah, kayak teriak itu bohong, nggak bisa. Kita nggak bisa teriak. Orang udah kena gravitasi tuh kenceng banget, kayak mau ngomongnya nggak bisa, ngangkat tangannya nggak bisa. Itu rasanya kayak gitu. Sedemikian udah nggak ada yang bisa karena dibuat. udah benar-benar tekan pakai gravitasi, udah nggak tahu lagi berapa. Lihat instrumen tuh semua udah altimeter tuh penunjuk ketinggian, zoom, turun terus zoom. Wah mati sih, udah mikirin, mati. Terus udah nggak bisa lihat apa-apa kan. Nah terus pas keluar dari CB, yang saya lihat itu bukan lagi, harusnya kan kalau pemandangan kita kan biru sama coklat. Di sini langit, di sini buminya. Oh ini udah coklat semua. Udah nggak ada langit, jadi posisinya tuh udah begini. Dan itu terus sampai di depan instruktur dan juga teman saya udah nggak bisa mengontrol pesawat. Karena kalau misalnya terlalu dipaksa, itu pasti sayapnya lepas. Kontrol dalam arti untuk naikin gitu? Nggak bisa. Karena kalau kita paksa, bisa jadi wingnya lepas. Kan satu ngehajar ke bawah, satu ngehajar ke atas gitu. Nah yang ada nanti takutnya lepas kan. Ini memang harus didiemin dulu tuh sampai dia keluar gitu kan. Terus saya lihat dicoba-coba pelan angkat, wah belum ada respon, udah di situ ya. Kalau kata orang-orang keluar tuh memori apa tuh keluar mau udah. Kayak film-film gitu ya? Kayak film udah. Muka mama, muka papa, muka adik, muka nenek, muka gini. Terus sering-seringan kayak sama temen teng udah banyak banget ya kayak terakhir tuh saya bayangin muka saya ada di Kompas gitu. Ditemukan gitu udah udah saya udah bayang itu. Terus saya udah berucap kayak Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, udah kayak gitu, udah ya Tuhan udah ampuni dosaku, udah kayak gitu aja. Terus tiba-tiba kayak pesawatnya kayak balik lagi aja itu kayak pelan-pelan sendiri tanpa dikontrol. Zet gitu kayak pelan-pelan zet sampai dia level sendiri. Itu udah di posisi berarti darat gitu ya? Belum, itu dari 3.000 kita turun sampai ke 1.000 feet. Iya maksudnya di antara dua radar langit sama darat, kamu tadi kan posisi pesawat tuh sudah di, istilahnya sudah di bagian daratnya ini nih. Bukan bagian darat sih, jadi ini darat nih, ini 3.000. Dia turun terus sampai di sini dia level. Iya maksud saya di antara itu. Iya. Dia bisa stabil lagi begitu. Iya, karena yang penting sudah keluar dari CCB itu. Jadi memang itu pesawat latih didesain secara aerodinamis, dia akan bisa kembali lagi walaupun tanpa dikontrol. Gitu. Akhirnya dibalik lagi gitu. Itu dari 3.000. Jadi mati nih. Jadi mati nih. Itu kita bertiga di situ diem, bener-bener diem, silent, nggak ada yang ngomong sama sekali. Tarik nafas, mungkin ada kayak 20 sampai 30 detik hening, bener-bener kayak cuma tarik nafas, buang kayak oke. Terus salah satu dari mereka di depan, saya lupa siapa, kita pulang yuk. Kayak gitu. Pas mau pulang dibilang unable, nggak bisa. Bandaranya tutup. Cuacanya terlalu buruk. Waduh, mati lagi nih. Udah mikir kan. Waduh gimana nih? Muter sampai bandara itu dibuka, baru kita landing.
Nggak memungkinkan ke bandara yang lain. Itu waktu itu di mana sih? Itu Bandara Budiarto, memang Bandara Wati. Oh. Nggak bisa bandara lain. Kita harus ke situ. Jadi kita nunggu sekitar mungkin 20-30 menit lah. Kayak gitu. Habis landing, kaki tuh udah geter, tangan geter. Padahal nggak ikut bawa kan. Langsung nelfon mama, "Mah, aku tadi hampir mati." Terus ngomong ke orang di sekolah, "Pak, saya mau pulang ya." Kan itu kan di Curug, rumah di Bogor masih ada itu. Langsung pulang ke Bogor. Baru balik lagi seminggu kemudian. Pengalaman itu sedemikian. Iya. Ada syoknya. Iya. Tapi juga ada, berarti ya pengalaman itu. Berarti dan membuat belajar bahwa jangan overconfidence. Jangan overconfidence. Message-nya itu guys. Kayaknya dalam segala profesi, jangan overconfidence. Iya benar sih, semua profesi sih. Harus rendah hati. Harus rendah hati, tidak sombong. Tidak sombong. Wah, pengalamannya luar biasa. Dan itu menjadi semacam titik tolak yang menyadarkan ya bahwa menjadi pilot itu istilahnya jangan overconfidence bahasa kamu, tapi juga melibatkan Tuhan gitu ya dalam setiap penerbangan yang kalian lakukan. Iya, ngomong-ngomong soal itu, ada nggak sih aktivitas rohani ataupun doa yang selalu kamu bawa atau apalah itu yang menjadi bekal bagi diri kamu senantiasa mantap untuk melakukan penerbangan? Ada nggak? Sebenarnya bukan hanya penerbangan ya, berarti ya dalam hidup lah ya semua lah gitu. Kalau misalnya, karena saya pernah ikut EJ, jadi tiap hari, kadang-kadang bolong mau sebenarnya. Alumni EJ saya gitu. EJ itu merubah hidup saya banget sih. Merubah hidup saya, merubah perkawinan saya, merubah semua. Tuh, terus jadi suka bikin jurnal, bangun tidur, baca kitab suci, bikin jurnal, dan itu message-nya kan kita kalau doa kan bicara sama Tuhan, tapi kapan Tuhan bicara sama saya? Menurut saya ketika saya journaling itu, Tuhan tuh bicara, "Yora, kamu tuh gini, Yora nanti di depan aku akan rancang ini buat kamu, Yora kamu tuh kemarin kayak begini, Yora hari ini kamu segini." Menurut saya message-nya semua saya dapetnya tuh ketika saya journaling. Terus doa rosario sebelum terbang. Jadi saya selalu kantongin ini mau. Rosario tuh? Saya selalu kantongin. Sebelum terbang saya pasti doa rosario. Nggak ditaruh di itu spion? Enggak ada spion. Pesawat nggak bisa mundur karena tidak punya spion. Nggak punya ya? Iya. Kalau umat kita kan biasanya taruh di spion tuh rosarionya, ya kan? Sampai ya kira-kira nggak tahu itu kapan diambil lagi tuh rosarionya, pokoknya dihiasin. Jangan malah kering nanti, kering. Kadang berdebu gitu ya, nggak pernah diambil lagi gitu, hanya untuk hiasan bahwa ini adalah mobil yang terberkati ya. Iya. Amin, haleluya. Gitu ya. Oke. Tadi aktivitas rohani kamu seperti itu. Terakhir nih, Yor, pertanyaan yang mungkin perlu, ya mungkin beberapa saat kamu buat menyimpulkan simpul-simpul hidupmu ya, secara ya singkat aja. Biasanya terakhir susah nih. Iya, menurut saya sih kadang tidak semua orang bisa menjawab ini. Menurut kamu, siapakah Yesus dalam hidupmu as pilot? Aku spesifikannya as pilot. As a pilot, oke. Siapa Yesus menurutmu, Yor? Gak ada satu kata kayaknya yang bisa menjelaskan sih menurut saya gitu. Kalau mau diceritain mungkin podcastnya jadi panjang banget. Cuman setiap saya terbang, saya pasti doa bilang, "Tuhan Yesus tolong pegang tangan saya." Itu aja. Kendalikan pikiran saya, pegang tangan saya. Gitu. Jadi buat saya Tuhan Yesus tuh yang selalu mendampingi, menemani, membimbing, memegang tangan saya. Gitu loh. Jadi saya percaya apapun yang saya lakukan, hal baik sampai hari ini itu bukan karena kuasa saya, tapi karena Tuhan yang pegang tangan saya. Gitu. Apa tuh namanya saya nggak tahu. Pokoknya yang saya tahu, pokoknya saat saya pegang kontrolnya Tuhan Yesus pegang tangan saya, karena saya tahu saya nggak bisa sendiri, saya nggak mampu. Gitu. Ya itu apa yang dirumuskan coba? Ya dirumuskan. Saya nggak tahu apa itu katanya, pokoknya itulah sandaran hidup saya gitu. Sandaran ya. Istilahnya penopang kali ya. Penopang hidup. Wow. Yesus sebagai penopang hidupku. Yesus kau andalanku, kalau kata orang Rudi. Itu kerahiman ya.
rahimanillahi. Mari kita nyanyikan Yesus andalanku. Nggak usah lah. Oke, Yor. Saya rasa apa yang kisah dari yang kamu bagikan ini bisa memperkaya iman kita ya. Terutama juga pasti para pemirsa yang menyaksikan podcast ini juga ternyata ada sisi-sisi yang kadang tidak tergali ya dari seorang pilot. Biasanya tuh kalau infotainment tuh cuma disorotin tuh hidup apanya pasti menyorot yang buruk-buruk. Iya, percintaannya ataupun dari salary, gaya hidupnya gitu ya. Tetapi ternyata ada sisi lain loh yang kita tuh nggak banyak tahu bahwa pilot itu juga dalam pergumulannya sungguh-sungguh ya struggle gitu ya untuk menyegarkan imannya, untuk juga terus setia pada profesinya. Saya punya keyakinan kalau setiap orang itu tidak punya kemendalaman dalam melihat profesinya, maka dia itu akan cepat-cepat langsung end terhadap profesi itu. Tapi kalau kita lihat dari kamu mencoba memaknai profesi kamu dan mencoba menggali pengalaman akan Allah yang ada di dalamnya, itu menjadi api tersendiri bagi kamu untuk setia dalam profesi yang kamu jalani, panggilan terutama panggilan hidup yang kamu jalani. So, jadi bagi teman-teman, menurut saya profesi apapun tentu saja pasti punya pergumulannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita bersama Tuhan memaknainya itu dengan lebih mendalam. Kalau kamu bisa menemukannya, itu bisa menjadi api yang berharga untuk kamu semakin kaya dalam pengalaman profesi yang kamu jalani. Itulah panggilan sebenarnya. Amin. Yora, thank you untuk kedatangannya, untuk sharing-sharing yang sangat luar biasa. Oh, pasti sangat bermanfaat ini ya. Dan bagi teman-teman yang juga mungkin punya cita-cita ya, punya cita-cita menjadi pilot, saya yakin background apa yang kamu ceritakan ini bisa menjadi fondasi bagi mereka untuk mempertimbangkan dengan lebih matang lagi. Amin. Gitu ya. Thank you Yora. Terima kasih Romo Boni. Terima kasih yang sudah nonton. Setia selalu dalam profesimu dan semoga profesimu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan senantiasa menyertai Yora selalu. Amin. Thank you. Terima kasih. Bye-bye. Oh, lihat sana. Salah.